Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau berbicara di tempat ini. Firman-Mu menjadi berkat di dalam hidup kami. Biarlah kami tidak pulang dengan sia-sia, kami mendapatkan berkat yang dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami panjatkan doa ini. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Siang ini kita akan sedikit bahas firman Tuhan. Tuhan berkati perjalanan kami bersama Putri. Kemarin kita mendarat. Cuaca ternyata indah di sini. Panas tapi dingin. Anginnya masih lumayan. Kita punya Allah itu sampai pada hari ini itu masih mencipta, benar nggak sih? Allah kita itu masih meng-create segala sesuatunya sampai hari ini, bukan cuma 7 hari aja. Kita pernah baca menemukan apa itu planet Diamond. Baru-baru ini di internet bisa lihat planet Diamond ditemukan. Kalau namanya ditemukan dulunya ada nggak? Belum ada. Nggak mungkin tuh ketemu Allah sekarang itu canggih-canggih. Ditemukan planet Diamond, terus isinya diamond semua dengan panas yang luar biasa tapi tinggi. Kalau itu bisa kita mendarat di sana, mungkin diamond nggak berlaku lagi, udah seperti kaca mungkin ya. Jadi sampai hari itu masih Tuhan itu meng-create segala sesuatu, bukan berhenti untuk berkarya. Di dalam hidup kita Tuhan juga meng-create segala sesuatunya. Meskipun pada zamannya Adam, Hawa dan ular, dengar ceritanya nggak pernah dengar? Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Berarti kalau baca firman ini, dulu itu ular itu punya kaki ya? Jalannya pakai kaki. Begitu dia berbuat salah, dosa, Tuhan langsung direct mengutuk. Terkutuklah engkau, dengan perutmu lah engkau berjalan. Terus kakinya hilang semua. Jadi dia berjalan dengan perutnya. Tapi di ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ular berbuat salah dikutuk langsung. Manusia berbuat salah yang dikutuk tanah. Jadi Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu adalah ciptaan yang luar biasa. Ciptaan yang dikasihi, ciptaan yang sempurna. Kita berbuat salah, tapi yang dikutuk itu tanah. Bukan manusia. Manusia berjalanlah dengan perut, enggak juga sih. Tapi tanahnya yang dikutuk. Berarti kita bersusah payah untuk mencari nafkah kita.
Setelah Tuhan Yesus lahir, penebusan dosa itu terjadi. Dosa-dosa ditebus semua manusia, semua umat manusia. Ya, kita itu tidak dikatakan hanya orang Kristen yang ditebus dosanya, tidak. Semua umat manusia ditebus dosa. Penebusan dosa semua ditebus, berarti dosanya sudah hilang. Tapi kita itu sampai hari ini, karena saya itu banyak gerak di marketplace sekarang. Jadi penebusan dosa terjadi, semua dosanya hilang, tapi kita masih merasa selalu bersalah. Melakukan ini, melakukan dosa, melakukan. Sebenarnya yang kita alami itu sebenarnya cuma akibat dari dosa yang kita rasakan. Kalau kita membunuh, itu kita berdosa. Tapi kita minta ampun kepada Allah Tuhan kita Yesus, pengampunan itu terjadi. Tapi akibat dosa itu tetap kita tanggung sampai hari ini. Bisa ditangkap polisi, di penjara dan sebagainya. Itu akibat dosa. Jadi dosa manusia itu sebenarnya sudah diampuni. Pada saat kita minta ampun, dosa itu diampuni juga oleh Tuhan Yesus. Akibat daripada dosa itu kita yang nanggung sampai hari ini. Begitu juga ketaatan di dalam hidup kita. Dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, ketaatan itu dahsyat. Dahsyat sekali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita cerita Nabi Yunus. Pernah cerita dong ya saya. Nabi Yunus itu dimakan ikan. Cerita sekolah minggu mungkin banyak. Nabi Yunus dimakan ikan. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya Nabi Yunus itu diperintahkan Allah itu untuk pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Jadi kalau diperintah Allah itu untuk Niniwe itu petanya sebelah kiri, ya perginya ke Tarsis itu sebelah kanan. Jadi berlawanan Allah. Itu disebut taat atau enggak? Enggak taat. Tuhan sudah memerintahkan kamu pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Naik kapal, terjadilah ombak badai yang luar biasa sampai kapal itu mau karam. Kemudian dia tidur di bawah, ketemu sama kapten kapalnya, kamu kok tidur? Ini keadaannya mau gawat ini, kapalnya sudah oleng-oleng begini, mau tenggelam. Kamu kenapa bisa tidur? Akhirnya dibuang undi. Yunus yang bersalah. Ini bukan satu kebetulan. Dibuang undi itu berarti diundi. Diundi pun Yunus bersalah. Setelah Yunus bersalah, dia ditanya, apa yang kamu kerjakan sampai kamu salah begini? Berbuat tidak taat kepada Tuhan. Dia jawab, saya disuruh ke Tarsis, tapi saya dari Niniwe. Bagaimana bisa meredakan semua ombak ini kan? Ditanya lagi Yunus. Ya buang saja saya ke laut, katanya begitu. Akhirnya dibuang ke laut. Si Yunus dibuang ke laut, dimakan ikan. Yang saya ambil maknanya dari cerita ini, ikan paus yang bisa makan orang itu cuma satu jenis saja. Ikan paus jenis sperm. Itu yang mulutnya lebar. Semua ikan paus itu mulutnya kecil-kecil, gak bisa menampung manusia. Tapi ini ada satu jenis ikan paus yang bisa menampung tubuh manusia. Kan diceritakan Yunus 3 hari di dalam perut ikan kan begitu kan. Berarti kan ikannya gede, mulutnya juga gede. Nah ikan paus jenis sperm ini
lokasi habitat. Ikan paus itu hidup berhabitat, berkelompok. Kelompoknya ikan paus ini sama Yunus dilemparkan di laut itu jaraknya dengan kecepatan normal ikan itu berenang kira-kira 2 minggu. Kira-kira 2 minggu. Jadi kesimpulan 2 minggu sebelum Yunus dilemparkan ke laut, ikan itu sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk berenang ke arah kapal. Allah kita itu luar biasa. 2 minggu sebelum Yunus dilemparkan, ikan itu sudah diperintahkan, ikan paus kamu berenang ke sono. Itu dengan kecepatan normal 2 minggu. Yunus dilempar, pas pada waktunya ikan itu dibawa. Kalau misalnya kecepatan aja dia lempar, ikannya belum nyampe, Yunusnya mati juga. Tapi kalau kelambatan 5 menit, Yunus itu dilempar, mungkin ikannya tuh capek, mulutnya nunggu terus kan, buka terus gitu. Segala sesuatu di dalam rancangan Allah itu selalu tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil. Jadi untuk ikannya nunggu Yunus saja bisa tepat waktunya. Ketaatan Yunus akhirnya itu terjadi di dalam perut ikan. Setelah masuk perut ikan 3 hari, Yunus itu bertobat. Bertobat kenapa? Karena dia berdoa kepada di dalam dasar laut yang dalam ini, Engkau masih menyertai aku. Itulah pertobatan yang terjadi. Ketaatan tanpa disertai dengan pertobatan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketaatan Yunus masih mau kembali kepada Allah, disertai dengan pertobatannya, Allah memelihara hidupnya kembali. Akhirnya ikan itu bawa ke pantai. Yunus di bahasa Indonesianya dimuntahkan atau disemburkan kembali ke tepi pantai. Dan Yunus mulai saat itu dia berpikir, saya harus ke Niniwe. Dan akhirnya petani Niniwe diselamatkan. Ketaatan tanpa dengan adanya pertobatan tidak ada artinya. Kalau kita percaya kepada Allah, kita taat kepada perintah-perintahnya, tapi tidak disertai dengan pertobatan, itu nggak ada artinya sama sekali. Pertobatan Yunus di dalam perut ikan membawa dia disertai Allah kembali hidupnya. Kota Niniwe bisa dimenangkan kembali. Kita lihat di dalam perjanjian lama banyak seperti si Ayub, dia taat setengah mati. Apa yang dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yunus ini habis, mulai dari hartanya, anaknya, sampai dia dikasih penyakit gatal seluruh tubuhnya, tapi dia masih taat kepada Tuhan. Yang luar biasa di sini, di mana ketaatan daripada Ayub ini Tuhan mengerti juga. Dia tidak ada cacat celahnya satupun di hadapan Allah. Itu si Ayub. Di situ Tuhan memberkati dengan double blessing-nya. Tuhan mengembalikan segala apa yang Ayub punyai. Dia dikembalikan harta bendanya, bahkan anaknya pun 10 lagi, dengan bonus paras yang cakep dan elok yang diterima oleh Ayub. Kalau Ayub, ketaatan Ayub yang luar biasa, Tuhan sertai dia. Kalau Yunus masih ada salahnya, dia tidak taat kepada Allah. Tapi pada saat ketaatan itu,
disertai dengan pertobatannya, Allah menyertainya kembali. Kemudian kita bicara mengenai Sakeus. Sakeus itu tidak mengerti Tuhan Yesus, tapi dia punya keinginan untuk melihat Tuhan itu bagaimana. Sakeus akhirnya naik pohon. Tuhan Yesus lewat di bawahnya dan dipanggil Sakeus, Sakeus kamu turun, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus ini orang disebut orang yang tidak mengenal Allah. Pekerjaannya itu pemungut cukai. Itu di mata masyarakat itu kurang bagus. Pada saat Tuhan Yesus memanggil mau hidup, mau numpang makan di rumahnya, banyak yang protes. Tuhan kok Yesus kok tidur makan sama orang apa itu, disebut orang jahat, orang berdosa, orang yang enggak pas. Tapi Tuhan mengabaikan semua itu. Pada saat makan malam, Tuhan Yesus bicara ini itu banyak yang dibicarakan. Dan akhirnya besoknya Sakeus berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Segala yang aku punya 50% akan ku berikan kepada orang miskin. Dan ada yang mengklaim hutang sama saya, akan saya kembalikan 3-4 kali lipat. Itu pengorbanan yang dilepas oleh Sakeus. Dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada omongannya Tuhan Yesus, dia melepaskan segala yang dia punyai. Separuh dari hartanya pun dia lepaskan. Ketaatan, pertobatan, dan pelepasan yang dia miliki. Di situ Sakeus menerima keselamatan di dalam keluarganya. Seluruh keluarganya diselamatkan oleh Allah. Jadi ketaatan, obedience, mesti ada sesuatu di dalam ketaatan. Itu ada sesuatu yang harus disertai di dalam ketaatan. Tidak bilang saya taat kepada Tuhan, saya taat kepada Tuhan, tanpa adanya pertobatan, tanpa adanya pengorbanan. Ketaatan itu belum bisa kita nikmati dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan di dalam ketaatan itu penyertaan Tuhan di dalam ketaatan kita itu akan luar biasa sekali. Tuhan akan mengembalikan segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan akan memberkati keluarga kita semuanya. Tuhan selamatkan. Itu karena ketaatan daripada satu orang. Baik itu Yunus, baik itu Ayub, baik itu si Sakeus. Tapi ketaatan segala sesuatunya ini tetap diiringi ataupun disertai dengan adanya yang 3 hal tadi: pertobatan dan pelepasan dari apa yang mereka mau. Setelah kita menerima segala berkat kembali, setelah kita bisa bertaat, setelah kita taat dan sebagainya, kita bisa menerima yang disebut talenta. Di dalam Matius itu disebut, Matius 25 juga ayat yang ke-15 mulai itu dikatakan tuannya diperumpamakan seperti dari Tuhan Yesus merumpamakan ada tuannya yang mau pergi ke luar kota, ke luar negeri. Hambanya dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 jadi 5 talenta kembali.
yang dua berkembang jadi 2 talenta, yang satu ditanam, enggak berkembang sama sekali. 5 talenta menjadi 5, 2 menjadi 2, dan 1 talenta menjadi enggak berkembang, dikembalikan kepada tuannya 1 talenta. Tapi di dalam ayat 15 itu dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Berarti talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu ada waktunya. Tuannya pasti akan meminta talenta itu. Kalau kita bisa ada di tempat ini, kita bisa berkomunitas dengan baik di tempat ini, Tuhan punya waktu yang ditentukannya. Biarlah selama kita diberi tugas tanggung jawab talenta itu, biarlah itu dapat kita kembangkan. Yang 5 bisa menjadi 5, yang 2 bisa menjadi 2. Janganlah kita seperti yang 1. Yang 1 dikatakan, engkau hamba yang jahat, masuklah engkau ke dalam kegelapan. Jangka waktu ataupun waktu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Tidak mungkin Tuhan memberi. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Kenapa tidak semuanya diberi 5 saja? Atau kenapa tidak semuanya diberi 1? Karena Tuhan berkata, engkau percaya dengan perkara kecil, engkau akan kuberikan dengan perkara yang besar. Waktu yang singkat yang diberikan pada kita, baiknya kita gunakan semaksimal mungkin supaya kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan itu menjadi berkat daripada orang lain, dan menjadi berkat di dalam keliling kita. Tidak kita sia-siakan seperti yang punya 1 talenta. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus setia dengan perkara yang kecil. Tuhan akan menambahkan dengan perkara yang besar. Inilah ayat-ayat yang Tuhan berikan. Bukan kita ini 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta. Kenapa saya kok dapat 1? Yang kita pikirkan bukan kenapanya, tapi yang pikirkan Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita. Kita diberi talenta, kita mesti harus kembangkan itu talenta, karena waktunya itu terbatas. Sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Berarti ada waktunya yang tuannya itu berikan. Enggak selamanya kita akan begini saja, tapi ada waktu-waktu yang Tuhan bataskan kepada kita. Kalau saya sekarang pelayanan di dalam Full Gospel Businessman, itu setiap periode itu ada yang 1 tahun sebagai presiden, ada yang 4 tahun sebagai board regionalnya. Jabatan yang diberikan 1 tahun, kalau presiden masih punya waktu bisa diperpanjang lagi 1 tahun lagi, bisa perpanjang terakhir 1 tahun. Jadi total jabatan itu bisa 3 tahun. Tapi kalau sudah namanya board, nasional board, presiden nasional board, nah itu jabatannya 4 tahun. Berarti 4 tahun ini adalah waktu yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Waktu-waktu tertentu inilah bagaimanakah kita harus bisa membangun kerajaan Allah yang Tuhan inginkan. Jadi bukan kita sudah terima talenta terus disimpan aja, enggak. Baiknya kita kembangkan apa yang ada, yang kita dapat kembangkan. Banyak di dalam marketplace itu banyak sekali yang istilahnya kalau di gereja itu, orang ke gereja itu pasti sudah baik-baik gitu. Tapi kalau ke Full Gospel itu yang datang itu bukan orang yang sudah baik-baik gitu. Orangnya macamnya, jenisnya banyak banget gitu. Ada yang sudah bertobat masih nyolong, mencuri. Ada yang sudah bertobat
datang full gospel malah cari kesempatan, karena itu kan full gospel businessman, banyak kan orang bisnis. Nah itu dia pakai untuk bisa utang ke sono kemari gitu, pinjam duit gitu sono mari. Jadi banyak sekali motivasinya untuk di marketplace itu. Beda kalau di sini kan datang pasti udah baik-baik pasti, jadi Pak tenang aja. Tapi kalau marketplace itu beda. Kadang-kadang ada anak muda gitu. Ini beneran kan? Anak muda datang yang saya seneng ikut full gospel ya, tapi saya masih sering berjudi gitu. Masih berjudi, gambling gitu. Nah kebetulan ketemu dengan teman saya juga sudah senior banget itu di full gospel juga. Dijawabnya begini, saya sebenarnya kaget juga dia jawab, oh judi, enggak apa-apa, terusin aja. Tapi satu pesennya katanya, jangan sampai kalah. Saya itu beli ya, jangan sampai kalah kalau judi. Terusin aja enggak apa-apa judi, jangan sampai kalah ya. Kemudian kira-kira setahun kemudian orang ini datang lagi, tapi bertobat. Saya sekarang sudah berhenti judi. Loh, habis judi kalah terus katanya. Jadi marketplace ini cara teman-teman yang kumpul ini beda gitu. Kalau kita bilang saya masih judi, ya udah kamu bertobat dulu lah apa gitu. Tapi mereka dinasihatinya beda lagi. Sebenarnya saya kaget juga waktu dinasihatinya. Oh judi, ya terusin nggak apa-apa, silakan aja. Tapi jangan sampai kalah ya. Nah, ini pun pertobatan ini itu terjadi di dalam marketplace. Mereka bertobat akhirnya melayani Tuhan dengan luar biasa sekali. Jadi beda. Mungkin di tempat ini sudah baik-baik semua, sudah santai, sudah mengerti akan kehendak Allah. Tapi di dalam marketplace itu banyak sekali. Dia pengen melayani, senang dengan puji-pujian, senang dengan makanan. Kalau kita betul-betul kan makan-makan begitu sih. Senang dengan makan, senang dengan ini. Tapi di dalam kehidupan dia masih belum ada perubahan, masih belum ada pertobatan, masih belum ada ketaatan, apalagi bertobat masih belum, apalagi taat kepada Allah. Tetapi di dalam tadi yang saya bicarakan ayat-ayat ini beda. Ketaatan itu lebih dahsyat dari segala sesuatunya. Ketaatan itu lebih dahsyat daripada persembahan sebetulnya. Ada ayatnya. Ketaatan, obedience inilah yang dituntut oleh Allah. Di dalam ketaatan Tuhan akan membawa kita ke dalam kehidupan yang Tuhan inginkan. Karena doa Tuhan Yesus itu cuma satu, doa Bapa kami yang diajarkan di dalam Alkitab. Gak ada doa lain. Di dalam doa Bapa kami itu disebutkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bumi jadikan seperti di surga. Jadi bukan surga itu nunggu kalau kita mati, enggak. Surga itu kita jadikan di bumi. Kita bebas dari segalanya, bebas dari utang, bebas dari masalah, bebas dari segala macam yang ada. Itulah Allah kita yang mengajarkan kepada kita. Tuhan nggak ngajarin doa banyak-banyak, cuma satu, yaitu doa Bapa kami saja. Itulah intinya. Baru yang lain di belakang itu, berkat itu belakangnya lagi. Tuhan nggak mengajarkan berkat dulu. Cukupkanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kan begitu kan? Itu setelah daripada doa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan minta pertama kali. Jadikanlah itu semua. Jadi jangan cari surga setelah kita meninggal, tapi jadikanlah di mana kita hidup sekarang ini menjadi surga. Itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Jangan orang berpikir biasanya nanti aja urusan surga nanti deh. Kalau sudah kita enggak. Kita sebagai anak-anak Allah, anak yang diberkati, anak yang diurapi,
anak yang disayang. Kita berhak untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan semuanya kepada hidup kita. Oke, saya kira cukup saya bicara pada siang hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Amin. Satu lagu saya mau undang istri saya bernyanyi. Apapun yang terjadi. Ada musiknya udah hilang. Biarlah semua kami jadi berkat di dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan untuk melanjutkan kegiatan kami pada siang hari ini. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, dan berkati pekerjaan kami. Tuhan, kami mengucap syukur padamu pada siang hari ini. Segala hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami panjatkan doa ini. Kita sama-sama katakan amin.